Kita ini berhadapan dengan kelompok-kelompok, ya, dengan kelompok-kelompok yang berusaha merebut jamaah kita. Saya tidak usah sebut kelompok ini apa, sudah paham semua. Ya, kita berhadapan dengan kelompok-kelompok seperti ini. Jamaah kita direbut dengan berbagai macam bujuk rayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita menyimak video Gus Yakut, Menteri Agama Republik Indonesia berikut ini. Kita ini berhadapan dengan kelompok-kelompok, ya, dengan kelompok-kelompok yang berusaha merebut jamaah kita. Saya tidak usah sebut kelompok ini apa, sudah paham semua. Ya, kita berhadapan dengan kelompok-kelompok seperti ini. Jamaah kita direbut dengan berbagai macam bujuk rayu. Semuanya diambil sama mereka. Itu pada saat semua pintu kita tutup rapat-rapat, jendela kita tutup rapat-rapat, kita tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk bisa masuk ke rumah mereka dan mengambil apa yang selama ini menjadi milik kita. Sahabat muslim dimanapun berada, dari video Gus Yakut tersebut memang benar kelompok Nahdliyin, orang-orang NU, sedang diperebutkan oleh kelompok-kelompok lain, termasuk kasus yang saat ini terjadi. Orang-orang Nahdliyin direbut, dijadikan yang namanya muhibbin. Sadar atau tidak, ini adalah fakta. Sehingga Gus Yakut menyampaikan di dalam pidatonya, mereka diambil dan sulit kita ambil kembali. Orang Nahdliyin yang sudah diambil oleh kelompok habaib, dijadikan muhibbin istilahnya, ini sulit untuk diambil kembali oleh orang-orang Nahdliyin atau ulama-ulama Nusantara. Kenapa ini terjadi? Ini adalah kelengahan yang selama ini terjadi di antara kita semua. Bagaimana mereka merebut? Kok dikatakan merebut? Buktinya adalah ini. Orang-orang yang sudah menjadi muhibbin akan sangat taat kepada kelompok habaib. Sekali lagi, orang-orang Nahdliyin yang sudah menjadi muhibbin, maka atau anak buahnya Habib, ini akan sulit untuk taat kembali kepada ulama-ulama Nusantara. Kenapa sulit untuk dikembalikan kepada ulama Nusantara? Sebab doktrin yang diberikan kepada orang-orang Nahdliyin sudah berabad-abad, katakanlah 500 tahun. Kalau di Indonesia sejak tahun 1800 atau 1900-an. Ini kelompok habaib sudah memberikan doktrin-doktrin. Kayak apa contoh doktrinnya? Alhamdulillah, kita di Indonesia dibina oleh orang-orang Yaman. Ikuti akidah Yaman dan Syam. Itu ke doktrin. Habib walaupun jahat harus dihormati. Ini doktrin. Bahkan di ulama-ulama habaib itu ada yang melebihi dari yang dimiliki oleh ulama-ulama NU. Seperti ada yang melebihi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bisa mi'raj atau bertemu Allah, naik ke aras,
Rasulullah hanya sekali, dia 70 kali. Terus ada lagi menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Ada lagi yang sudah tidur berpuluh-puluh tahun atau ratusan tahun, bangun kembali, kuburnya nutup lagi. Doktrin-doktrin ini sebenarnya adalah ingin menunjukkan bahwa atasan-atasan dari kelompok Habaib ini adalah orang-orang hebat. Tapi itu doktrin. Jadi doktrin itu hanya untuk mencari sensasi biar dikatakan hebat. Lalu sering mengatakan yang tidak menghormati Ahlul Bait ini akan mati su'ul khotimah. Kalau ini saya iya, kalau tidak menghormati Ahlul Bait bisa juga su'ul khotimah. Tapi Ahlul Bait yang asli. Sedangkan Habaib ini adalah di dalam tesis Kiai Iman ini fakta terputus atau mukotek, tidak sambung kepada Rasulullah SAW. Nah, doktrin-doktrin inilah yang membuat muhibbin ini lebih taat kepada kelompok Habaib daripada ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama NU. Sahabat Muslim dimanapun berada, apakah memang benar mereka ini direbut? Betul. Contohnya lagi, banyak Banser yang oleh pimpinan Ansor disuruh melakukan sesuatu hal, tapi dari kelompok Habaib melarangnya, melarang Banser. Ada lagi kelompok Habaib yang melarang ikut Banser, ini sudah dilarang. Banser dikatakan tersesat karena telah menjaga gereja yang diperintahkan dulu di zaman Gus Dur. Gus Dur juga dikatakan buta mata, buta hati. Ada ini Habib yang mengatakan semacam itu. Padahal Gus Dur tokoh utama di NU pada masanya, tokoh utama. Dikatakan Gus Dur itu buta mata, buta hati. Kemudian yang mengatakan itu akhirnya dinyanyikan bahwa mereka adalah gurunya NU. Yang mengatakan Gus Dur buta mata buta hati itu, Habib itu terus dikatakan dialah Habib gurunya NU. Mana mungkin itu bisa terjadi kalau bukan sesuatu yang sangat konyol. Jadi bukti-bukti ini menunjukkan bahwa orang-orang Nahdiyin ini direbut oleh Robitoh Alawiyah dan akan dijadikan kelompok mereka yang akhirnya mereka akan memberontak kepada ulama-ulama Nusantara. Faktanya semacam itu. Yang nyerang Gus Fuad itu siapa lagi kalau bukan orang Nusantara? Semacam itu. Sahabat Muslim dimanapun berada, fakta menunjukkan bahwa tesis Kiai Iman tentang kasus Ba'alawi atau kelompok Habaib Indonesia memang sudah terputus menjadi keturunan Rasulullah. Kenapa ini diperkuat? Nomor satu, bahwa Ahmad bin Isa itu punya anak 3. Beliau hidup di abad ke-4 dan baru ada kitab nasab itu di abad ke-5. Abad ke-5 ini anak dari Ahmad bin Isa tetap 3. Ada kitab abad ke-6, ini juga anak Ahmad bin Isa ada 3. Abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 ini juga
menyebutkan anak Ahmad bin Isa itu ada 3, semacam itu. Baru di abad ke-10 kitab yang dikarang oleh kelompok Habaib itu ada 4. Lah selama ini kemana? Inilah yang menjadi pertanyaan tesisnya. Ini harus dijawab dengan argumen yang masuk akal. Oh, dulu tidak dicatat itu karena peristiwa ini bukti sejarahnya. Sebenarnya jawabannya itu harus begitu, tapi itu tidak ditemukan jawabannya. Ya entah kok tidak dicatat dari dulu, semacam itu. Jadi jawabnya tidak bisa dijawab ini oleh kelompok Habaib. Maka dilanjutkan dengan tes DNA. Tes DNA ini secara internasional sudah dilakukan. Kalau orang-orang Nahdiyin dari kelompok pemuda yang sudah punya gelar S1 atau S2 ke atas masih belum bisa memahami hasil tes DNA dari kelompok Ba'alawi secara internasional, bahwa orang-orang dari Ba'alawi ini yang sudah 180 lebih ini tes DNA secara internasional bisa diketahui, mereka bukan haplogrupnya, bukan tergolong kepada keturunan Nabi, melainkan pada keturunan Yahudi. Ini lanjutan dari tesis tersebut. Kenapa tesis ini kok mencurigakan? Coba tes DNA, ternyata benar. Secara kitab nasab tidak masuk, secara tes DNA mereka juga tidak masuk dari kelompok keturunan Rasulullah SAW. Maka dari itu Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani siap menghadapi tesis-tesis bantahan dari kelompok Habaib yang bisa menjawab dari kecurigaan-kecurigaan tersebut, bahwa ketiga anak Ahmad bin Isa ini tidak ada kecurigaan, ya tetap 3 beserta anak cucunya, semacam itu. Maka 2 ini saja sudah mematahkan bahwa kelompok Habaib ini adalah terputus dari keturunan Rasulullah, artinya bukan keturunan atau bukan dzurriyyah Nabi. Lah kalau kita sudah memahami Habaib bukan dzurriyyah Nabi, lalu kita masih mengakui mereka dzurriyyah Nabi, itu namanya menasabkan orang lain yang bukan nasab Nabi dinasabkan kepada Nabi. Hukumnya haram, dilarang, tidak boleh. Maka jangan menasabkan kelompok Habaib yang sudah terbukti putus secara kitab nasab dan tes DNA, jangan dinasabkan kepada Rasulullah. Bagi yang menasabkan sudah tahu dalil semacam ini, maka hukumnya adalah haram. Ya tadi justru orang-orang yang mengesahkan inilah yang su'ul khotimah. Dan lagi kalau kelompok pemuda yang sudah belajar, sudah kuliah, SDM-nya tinggi, kayak gini ini masih tidak percaya, ini sekolahnya itu kurang bermutu, semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, nanti ada beberapa kelompok ulama dari kalangan NU itu tetap mengakui nasab Habaib. Rata-rata mereka adalah para kiai sepuh yang belum bisa mencerna ilmu pengetahuan secara umum. Mereka hanya belajarnya kitab terus, tidak pernah mempercayai ilmu umum, tidak pernah mempercayai bahwa darah itu ada beberapa golongan, golongan A, golongan B, golongan O, dan lain sebagainya. Tapi orang-orang yang sudah berpendidikan tinggi mengetahui tesis yang dilakukan Kiai Haji Utsman Al-Bantani, lantas dengan fakta ini disuruh tidak percaya, tidak bisa, pasti percaya saja. Masalahnya apa? Ini adalah tesis dan fakta ilmiah. Maka dari itu sahabat muslim dimanapun berada,
Bagi kaum Nahdiyin yang mengerti dan memahami masalah ini, maka berjuanglah untuk kepentingan bangsa yang sudah sejarahnya ini dibelok-belokkan, sudah dirubah-rubah oleh kelompok habaib. Bukankah kasus Habib Lutfi yang membelokkan sejarah, termasuk memba'alawikan makam-makam ini masih bergulir, dan itu tidak dijawab. Lalu apa jawabnya? Dan juga kasus yang terjadi seperti jual beli nasab, masih belum selesai semacam itu. Dan kasus-kasus memba'alawikan makam palsu, ini semua adalah bentuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh oknum habaib. Apakah kita masih percaya kepada mereka? Tentunya yang berakal, sehat dan berlogika secara agama sudah selayaknya tidak percaya kepada oknum habaib semacam ini. Sahabat muslim dimanapun berada, demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.